Halo semuanya, hari ini kita punya materi bedah karya yang benar-benar spesial. Kebayang nggak sih, apa yang sebenarnya ada di dalam benak anak-anak muda kita zaman sekarang? Nah, kita bakal ngebedah satu karya yang luar biasa keren. Antologi cerpen Generasi Muda HUU. Ini bukan sekedar buku kumpulan cerita biasa ya. Ini tuh semacam monumen kreativitas yang murni 100% ditulis sama siswa-siswi SMPN 1 HUU di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Lewat pembahasan kita kali ini, kita bakal menyelam langsung ke dalam isi kepala para generasi penerus bangsa ini. Karya ini tuh kayak ngajak kita masuk ke dunia anak-anak HUU yang energik, ceria, tapi juga penuh harapan besar. Di dalamnya ada 38 cerita pendek yang ngasih kita jendela buat ngintip langsung ke pikiran mereka. Mereka nulis tentang apa aja yang ada di sekitar mereka. Dan yang bikin salut, lewat sudut pandang mereka yang masih murni ini, kita justru diajak buat ngelihat dunia dengan cara yang mungkin udah lama banget dilupain sama kita-kita yang udah dewasa ini. Oke, biar nggak penasaran, ini dia agenda pembahasan kita. Kita bakal mulai dari karya mereka, lanjut ke tema meraih cita-cita, ngomongin dinamika persahabatan, pesan alam dan imajinasi, terus ngelihat siapa aja yang ada di balik layar proyek ini, sampai akhirnya mendengarkan suara masa depan mereka. Yuk, langsung aja. Bagian pertama nih, meraih cita-cita dan harapan. Yang benar-benar menarik dari tulisan anak-anak ini adalah gimana mereka fokus pada daya juang yang menolak buat nyerah sama keadaan. Di usia yang masih belia, mereka sadar betul soal keterbatasan ekonomi keluarga. Tapi, bukan yang ngeluh, mereka malah jadiin cita-cita itu sebagai bahan bakar. Ambisi hebat ini nggak datang dari ego pengen sukses sendiri, melainkan dari keinginan yang tulus banget buat ngangkat derajat keluarga dan desa mereka. Coba dengerin deh satu kutipan dari cerpen Sang Pemimpi Kecil karya M. Alif Rizky. Karakter utamanya bilang gini, "Ini bukan hanya untukku, ini untuk keluargaku dan desaku. Aku ingin membuktikan bahwa mimpi bisa dicapai dengan usaha dan doa." Gila kan? Pemikiran sedalam ini keluar dari anak SMP. Ini nunjukin banget dorongan moral yang begitu besar di balik mimpi-mimpi mereka. Nah, mari kita bedah dikit alur ceritanya. Ada tokoh namanya Sari. Mimpinya gede banget. Pengen jadi dokter. Walaupun ayahnya cuma tukang kebun dan ibunya penjahit yang minta dia buat bersikap realistis, Sari nggak mau nyerah gitu aja. Dia puter otak, ikut lomba karya ilmiah bikin pupuk alami dari limbah dapur warga desa. Dan tebak, dia menang beasiswa sampai SMA. Dari cerita ini, jelas banget kalau anak-anak ini ngelihat kerja keras, kreativitas, dan pendidikan sebagai kunci utama buat mutusin rantai keterbatasan. Lanjut ke bagian kedua, dinamika persahabatan masa remaja. Ngomongin masa remaja, pasti nggak jauh-jauh dari urusan persahabatan kan? Nah, yang paling menonjol di sini adalah kedewasaan emosional mereka pas nanggepin drama teman sebaya. Lewat tulisannya, mereka ngajak kita paham kalau persahabatan itu rapuh, tapi sekaligus kuat banget. Nggak cuma ngebahas asyiknya main bareng, tapi juga rasa sakitnya perpisahan, gengsi di lorong sekolah, dan yang paling bikin kagum, kebesaran hati buat memaafkan waktu mereka sebenarnya punya alasan buat balas dendam. Ada beberapa cerita yang highlight banget soal ini. Di teman masa kecil, kita bisa ngerasain nyeseknya Aliska dan Putri yang harus pisah cuma gara-gara beda pilihan sekolah dari orang tua. Terus, di kebaikan hati Rara, diceritain Rara ini sering banget diejek sama Jessica. Tapi pas ban motor Jessica kempes, Rara malah yang pertama turun tangan bantuin nyali bengkel. Bener-bener contoh memaafkan tingkat dewa. Dan di cerita dua sahabat, kita ngeliat gimana Anissa peka banget nyelamatin Cory yang nyaris pingsan pas upacara. Ini bukti betapa protektif dan pedulinya ikatan persahabatan di usia segitu. Kita masuk ke bagian ketiga, pesan alam dan imajinasi. Salah satu hal paling krusial di antologi ini adalah seberapa luas range cerita mereka. Siswa-siswi di HU ini secara berlian pakai dua gaya narasi yang beda banget. Realitas keseharian yang super membumi, dan di sisi lain, fantasi epik yang megah. Dan hebatnya, dua cara ini dipakai buat nyampein pesan moral serta pesan lingkungan yang sangat urgent ke dunia luar. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada realitas di cerita cita-cita sebagai penyemangat. Ada gadis kecil bernama Laura yang rela telat masuk sekolah demi nyelamatin kucing jalanan yang terluka parah di parit. Empatinya dapat banget kan? Sementara di sisi lain, imajinasi mereka main ke ranah fantasi lewat penyihir hitam baik hati. Penyihir cantik bernama Lumara berubah jadi hitam legam gara-gara kecelakaan ramuan. Walaupun putus asa kecantikannya hilang, dia tetap milih pakai sisa sihirnya buat nyembuhin hewan dan ngasih makan domba yang kelaparan. Imajinasi liar
tapi pesan intinya tetap sama, empati. Terus perhatiin kutipan epik yang satu ini. Terkadang musuh terbesar bukan di luar, tetapi di dalam diri kita sendiri. Percaya nggak percaya, kalimat sedalam ini ditulis oleh siswa SMB bernama Virus Javier Nurudin di Fabel, The Chosen King. Ceritanya ngebahas konflik batin singa muda Kion dan saudaranya Ahfaru yang penuh rasa iri. Ini benar-benar nunjukin betapa pahamnya anak-anak ini soal konflik batin manusia dan kerumitan moral. Luar biasa sih ini. Nah, gak cuma urusan moral personal, ada juga peringatan keras soal lingkungan lewat kisah tragis Hutan Merah. Awalnya damai banget, nyeritain bayi gajah bore yang lagi asik main air di sungai. Tapi tiba-tiba, deru mesin terdengar dan asap hitam pekat nutupin langit biru. Hutannya dibakar. Kepanikan pecah dan kita disuguhin gambaran memilukan di mana Bora putus asa nyari ibunya yang tertimpa pohon di tengah lautan api. Ini tuh literally pesan darurat dari generasi muda buat kita semua soal dampak mematikan dari deforestasi. Oke, sekarang masuk ke bagian keempat. Di balik layar antologi. Pasti pada penasaran kan gimana buku sekeren ini bisa lahir? Tentu aja nggak muncul tiba-tiba. Ini adalah hasil manis dari kolaborasi antara korporasi dan komunitas lewat program peningkatan kualitas pendidikan atau disingkat EQUIP. Program ini diinisiasi oleh PT Sumbawa Timur Mining atau STM. Terus pelaksanaannya di lapangan dikawal bareng Kanaka Foundation dan rekan-rekan dari Sahabat Gorga. Ini bukti nyata nih, kalau korporasi mau turun tangan ngasih fasilitas, kreativitas anak muda tuh bisa meledak jadi sesuatu yang fenomenal. Tapi ingat, komitmen di bidang pendidikan itu nggak ada yang instan. Kalau kita lihat timeline-nya, program EQUIP ini udah mulai ditanamkan sama STM sejak tahun 2015 loh. Butuh waktu hampir 10 tahun dedikasi penuh, sampai akhirnya di rentang tahun 2024 dan 2025, siswa-siswi SMPN 1 HUU ini dibimbing buat nulis karya-karya cerpen hebat tadi. Puncaknya, di bulan Mei 2025 buku antologinya resmi terbit. Jadi, investasi di ekosistem pendidikan anak emang butuh kesabaran ekstra. Tapi hasilnya sepadan banget. Dan sampailah kita di bagian kelima, sekaligus bagian penutup, suara masa depan kita. Kesimpulan paling penting yang bisa kita ambil dari seluruh pembahasan ini adalah saat kita ngasih generasi muda panggung dan support yang tepat, mereka ternyata mampu ngeluarin pemikiran dan empati yang kedalamannya jauh melampaui umur mereka. Cerpen-cerpen tentang cita-cita, persahabatan, sampai kelestarian alam ini bukan cuma sekedar tugas bahasa Indonesia aja, tapi udah jadi percikan inspirasi buat anak muda lainnya di seluruh Indonesia. Nah, buat tutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau anak-anak dari wilayah kecil di HUU aja bisa bikin kita merinding dan terinspirasi lewat tulisan mereka, coba bayangin deh suara-suara hebat macam apa lagi dari generasi muda yang diam-diam lagi nunggu buat didengar di sekitar Anda. Udah saatnya kita lebih aktif buka mata, pasang telinga, dan bantu dongkrak potensi mereka. Terima kasih udah ngikutin bedah materi yang luar biasa ini bareng saya. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.